Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Layakkah, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah kita marah? Ini yang menjadi judul firman Tuhan, sebagaimana firman ini disampaikan kepada Yunus ketika Yunus diajari oleh Tuhan untuk belajar menginsafi bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Selama ini fokus yang ada dalam pikiran Yunus adalah bahwa sebagai Allah yang disembah oleh umat Israel, maka fokus Yunus, Allah hanya mengasihi bangsanya saja tanpa perlu mempedulikan bangsa-bangsa lain. Apalagi yang dikasihi tersebut adalah Asyur. Kota Niniwe merupakan bagian dari salah satu kota Asyur yang menjadi musuh Israel. Bagaimana mungkin dia dipanggil, dipilih oleh Allah untuk pergi memberitakan kabar baik dari Allah kepada bangsa itu, di mana mereka diminta untuk bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka kota itu akan ditunggang balikkan oleh Allah. Dan itulah pesan yang diminta oleh Allah kepada bangsa Niniwe. Dan benar saja, ketika Yunus setelah dari pelariannya dia dimakan ikan, lalu ia kembali mengerjakan dengan perintah bahwa jika kota itu tidak bertobat, maka kota itu akan dihancurkan oleh Allah. Dan benar saja, kota itu yang mendengar perintah, yang mendengarkan berita dari Yunus, segera melakukan perpuasaan. Mulai dari raja sampai orang-orang di bawahnya, mereka berpuasa dan mereka berubah dari tingkah laku yang selama ini mereka lakukan banyak sekali perbuatan jahat. Dan benar ada perubahan yang terjadi di kota tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Dan sampailah pada nats renungan harian hari ini, di mana Allah mengingatkan dan mengajar Yunus bahwa pentingnya untuk belajar menginsafi kasih Allah bagi dunia ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mencoba mengutip beberapa pernyataan terkait tentang kemarahan, karena marah ini sering sekali terkait dengan sifat asli manusia, di mana dalam diri manusia pasti ada yang namanya kemarahan. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, berkata, marah itu gampang, tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Kita boleh saja pasti marah terhadap seseorang, terhadap keadaan, tapi ya dilihat-lihat marahnya itu bagaimana. Itu yang dimaksudkan oleh Aristoteles. Lalu Bruce Lee, seorang aktor laga, berkata, cepat marah membuat kebodohan Anda cepat terlihat. Ketika kita cepat-cepat marah, naik darah, emosi, bawaannya marah-marah terus, maka kata Bruce Lee, disitulah kita kelihatan aslinya kalau kita itu kurang pintar. Bong Chandra, seorang pengusaha, berkata, di saat seseorang marah, di saat itulah ia sangat lemah. Kalahkan duniamu dengan kesabaran. Benar sekali, kemarahan harus dikendalikan dengan kesabaran. Memang secara biologis, secara ilmu kesehatan, orang yang banyak makan garam, orang yang banyak makan daging-dagingan,
tidak hanya buat kolesterol naik, tapi juga temperamental, cepat-cepat marah, sangat mudah sekali terpancing. Karena itu renungan harian juga menegur saya pada hari ini untuk belajar lebih bersabar lagi, tidak mudah-mudah marah, dan kalaupun marah, belajar untuk lebih bersabar, dan kalau terlanjur marah, dapat menempatkan kemarahan sesuai dengan porsinya. Mari kita belajar untuk bersabar, jangan marah-marah, dan apalagi sama Tuhan. Tidak layak kita untuk marah sama Tuhan, karena Dia Allah yang penuh kasih dan penyayang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Belajar lebih bersabar lagi. Terpuji nama Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mulai hari ini, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.